terima kasih. Saya selalu berdoa semoga ayah ibu selalu dalam penjagaannya, lindungannya, dan saya tahu mereka sudah tua gitu ya. Mungkin tidak ada yang tahu usia. Harapan saya selalu berdoa setelah kehidupan ini Allah masih berikan kami kehidupan di surga nanti, menjadi keluarga di surga. Aduh, nangis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Al-Husna, kembali lagi di Al-Husna Podcast. Kali ini bersama saya Elsiana. Hari ini sangat spesial sekali karena kita sudah kedatangan tamu yang sangat super inspiratif. Beliau ini pernah menjadi bagian keluarga besar Al-Husna Course Padang Sidimpuan. Nah, jadi pada cerita kali ini akan banyak cerita bahagia serta hal-hal yang menginspirasi lainnya yang akan diceritakan pada kesempatan kali ini. Nah, langsung saja kita sapa. Di samping saya ada Miss Ziza. Halo Miss Ziza. Halo Elsi. Apa kabar Miss? Alhamdulillah baik. Elsi gimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga Miss. Nah, jadi terakhir kali Miss datang di Al-Husna itu kapan Miss terakhir kali? Terakhir kali itu di tahun 2022. Tahun 2022. Oh, sudah lumayan ya Miss, berarti udah 3 tahunan ke belakang ya Miss. Iya, jalan. Jadi Miss, setelah sekian lama, hampir 4 tahun, tiba-tiba hadir di podcast Al-Husna. Bagaimana Miss perasaannya tiba-tiba ada di sini? Pertama tuh merasa seneng ya, dapat undangan dari Al-Husna. Soalnya rindu, tapi kadang mau datang, tapi nggak tahu alasannya apa gitu. Rupanya kasih izin Allah diundang di podcastnya Al-Husna. Senang banget. Masya Allah. Oke Miss, dengar-dengar nih, Miss baru saja menikah, betul Miss? Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi bisa diceritakan sedikit bagaimana sih ceritanya sampai menemukan sang belahan jiwa ini dan akhirnya itu menetapkan ya untuk menikah. Masya Allah ya. Cerita singkatnya, beliau itu sosok yang sederhana ya, dan cerita kami sebenarnya sederhana juga, nggak ada spesialnya gitu. Tapi saya yakin setiap pertemuan itu tidak ada yang kebetulan, dan pertemuan kami itu sudah Allah takdirkan. Di awal bertemu sebenarnya tidak ada perasaan spesial dan tidak ada rasa yang menggebu-gebu. Namun seiring berjalannya waktu kami saling membuka diri untuk saling mengenal, terus sharing tentang cara pandang kehidupan, dan saya melihat nilai-nilai yang sama dengan yang saya miliki. Dia itu adalah sosok pasangan yang terbaik mungkin untuk saya, mudah-mudahan. Saya melihat visi misi kehidupan yang sama, cara pandang keluarga, dan juga tentang komitmen agama. Dari situ saya memiliki keyakinan untuk melangkah ke jenjang lebih serius. Pastinya proses perjalanan kami hingga menikah itu melibatkan kedua orang tua kami, juga keluarga, dan pastinya istikharah juga. Dan setelah itu saya memantapkan untuk menerima pinangannya. Alhamdulillah. Oke, Masya Allah sekali, bisa menjadi apa ya Miss? Bisa menjadi pelajaran juga untuk kami yang belum menikah ini, bagaimana nanti untuk memilih pasangan di masa yang akan datang, ya Miss. Oke Miss, jadi sebelum menikah, Miss ada pergi umroh kan waktu itu. Nah, jadi boleh Miss ceritakan sedikit aja tentang pengalaman selama umrohnya. Apakah selama umroh itu Miss memang mau memantapkan diri juga untuk menerima pinangan calonnya gitu? Boleh Miss ceritakan sedikit? Sedikit cerita, alhamdulillah di tahun 2025, tepatnya di November ke Desember, saya dapat undangan dari Allah menjadi salah satu tamunya umroh bersama teman-teman, satu grup gitu. Sebenarnya saya ingin umrohnya bersama orang tua, tapi qadarullah ada halangan, jadi saya berangkat sendiri. Nah, perjalanan umroh itu sangat luar biasa sekali, dan ternyata memang Allah itu bukan mengundang yang mampu, tapi mengundang yang mampu. Dan kalau saya merenungi lagi, ternyata undangannya Allah itu hadir ketika kita memang meniatkan itu dalam hati kita. Dan flashback, saya memang sudah ingin sekali umroh itu mulai dari saya kuliah. Jadi selalu saya tempel gambarnya Ka'bah itu di lemari saya, terus saya tulis poin-poin penting bagaimana saya supaya bisa dipanggil Allah. Salah satunya berbakti kepada ayah ibu, bersedekah, memaafkan orang lain, sholatnya tepat waktu, menjadi manusia yang lebih bermanfaat lagi. Dan alhamdulillah dengan niat yang selalu didoakan, dengan ikhtiar juga,
dan Allah undang menjadi salah satu tamunya yang sangat luar biasa Masya Allah. umroh di tahun lalu. Dan ternyata perjalanan umroh itu memang luar biasa, perjalanan yang paling tenang, pengalaman yang sangat luar biasa yang pernah Allah hadirkan di usia saya yang sekarang. Itu salah satu pengalaman yang sangat luar biasa, diundang menjadi tamunya Allah di sana gitu. Dan pertama kali melihat Ka'bah tuh, ya Allah, Masya Allah, kayak melayang rasanya, nggak berpijak gitu, kayak ini benar ya Allah, di hadapanku itu memang Ka'bah gitu. Dan pastinya saya juga berdoa untuk orang-orang saya sayang, untuk orang-orang yang ingin selalu diundang menjadi tamunya Allah. Saya berdoa semoga mereka, kita semua merasakan apa yang saya rasakan ketika diundang menjadi tamunya Allah di sana. Amin. Oke Miss, jadi setelah pulang Miss dari sana, dari umrohnya gitu, apakah ada harapan-harapan yang benar-benar Miss harapkan itu terjadi gitu Miss? Iya, salah satu doa yang paling kenceng ya, itu tentang jodoh. Itu nggak bisa dipungkiri ya, di usia kita yang sekarang tuh siapa sih nggak pengen menikah gitu ya. Yes. Menikah itu setengah penyempurna agama kita gitu. Dan di situ saya memantapkan hati, berdoa juga, ya Allah, jika memang sosok yang kau hadirkan ini yang terbaik, maka mudahkan langkah kami untuk bersatu gitu. Dan sepulangnya umroh juga, beberapa waktu setelah pulang, nah disitulah beliau datang. Salah satu doa yang paling didoakan Langsung selama dijawab ya, umroh Miss. gitu ya. Jadi beliau datang ke rumah, meminang, dan alhamdulillah prosesnya berjalan hingga sekarang. Alhamdulillah sudah menjadi istrinya. Alhamdulillah. Dan harapannya juga sepulang umroh menjadi istiqomah, menjadi pribadi yang lebih sabar, terus lebih ikhlas gitu menjalani kehidupan. Dan setiap langkah kita itu Allah ridhoi, jadi nggak ada yang sia-sia. Dan berharap juga dipanggil lagi dan lagi. Rupanya bukannya kita rindu itu bukan karena nggak pernah sama sekali, malah semakin rindu ketika kita udah pergi ke sana gitu. Rindunya semakin rindu karena udah pernah kita rasakan nikmatnya ada di sana gitu. Wah, Masya Allah sekali. Oke, Miss, beralih nih dari cerita bahagia, mulai dari pernikahannya, terus kemudian perjalanan umrohnya, kita beralih nih Miss. Nah, kalau sekarang Miss lagi melakukan kegiatan aktif apa yang ada di luar gitu Miss? Ya. Keseharian saya sebagai guru di salah satu sekolah swasta di Kota Padang Sidimpuan, dan juga di sela-sela saya mengajar, saya juga aktif di salah satu yayasan sosial yang fokusnya itu kemanusiaan dan mengayomi ataupun membersamai anak-anak wanita. Jadi Miss kalau untuk mengajarnya itu di instansi apa Miss? Saya hanya jadi SD swasta Darul Hasan Kota Padang. Oh, Darul Hasan ya Iya. Miss. Oke. Nah jadi tadi berarti ada Darul Hasan sama gerakan sosial Iya. ya Miss. Nah jadi kita mau kulik nih satu-satu. Oke, Bagaimana? Boleh. Oke, jadi yang pertama nih dulu Darul Hasan. Kita bahas dulu tentang yang Darul Hasannya. Kalau di Darul Hasan Miss udah berapa lama sih Miss di situ? Alhamdulillah di Darul Hasan saya sudah mengajar menjalani 4 tahun. Jalan 4 tahun ya Miss. Jadi selama 4 tahun Miss di sana, itu menurut Miss program unggulan yang ada di Darul Hasan itu apa sih kira-kira yang membedakan dia dengan sekolah-sekolah yang lain mungkin? Oke. Salah satunya program unggulan Sekolah Islam Terpadu Darul Hasan itu yang pertama ada namanya kelas takhusus. Nah, kelas takhusus ini adalah kelas yang dikhususkan untuk para penghafal Al-Quran. Dan alhamdulillahnya saya diamanahkan menjadi wali kelasnya anak-anak ini. Jadi selain dari kelas takhusus ini, di Darul Hasan kita juga ada program BPI, Bina Pribadi Islam. Jadi Ananda diberikan pandangan-pandangan, kajian-kajian keislaman untuk menguatkan imannya mereka. Terus kita ada juga outbound, ada camping, yang harapannya melalui outbound, melalui camping ini, kita bukan hanya mendidik mereka sekarang, tapi kita persiapkan mereka untuk menjadi pemimpin di dunia dan juga di akhir, nanti mereka bisa mendapatkan keberkahan. Masya Allah sekali. Jadi tadi selain bekerja di Darul Hasan, Miss juga aktif di gerakan sosial ya Miss? Nah jadi gerakan sosialnya itu gerakan yang seperti apa ini Miss kira-kira? Oke, terima kasih untuk pertanyaannya ya. Jadi izinkan saya memperkenalkan, ini adalah sebuah yayasan namanya Abul Yatama Indonesia. Ini tersebar di seluruh Indonesia dan di Kota Padang Sidimpuan ini dia cabang ke-86. Nah, tapi ini disebut dengan Yayasan Abul Yatama cabang Padang Sidimpuan Tapanuli Selatan. Jadi cakupan wilayahnya bukan hanya di Padang Sidimpuan, tapi juga di Tapanuli Selatan. Jadi fokus kegiatan kita itu adalah membersamai anak-anak langit ya. Kita sebut mereka anak-anak langit ya, bukan dengan anak-anak yatim gitu. Karena mereka itu sebenarnya spesial ya. Jadi kita sebut mereka dengan anak-anak langit. Jadi adapun programnya kita bersama anak-anak langit ini di setiap hari Ahad, hari Minggu kita ada namanya The Yatim Village. Kita membersamai mereka, membina mereka secara karakter, membina mereka secara kasih sayang, hadir membersamai mereka gitu.
dan juga kita berdayakan bunda-bunda yatim, bunda-bundanya mereka untuk tumbuh bersama kita di Yayasan Abul Yatama Indonesia. Selain itu kita juga ada di yayasan ini, kita ada juga gerakan Jumat Berkah. Tiap Jumat kita ada bagi-bagi nasi berkah, dan saat ini kita banyak kerjasama dengan beberapa rumah makan yang ingin mendonasikan di hari Jumat itu. Kita terbuka, kita terima, dan kami sebagai jembatan di sini terbuka untuk siapapun yang ingin melakukan kebaikan. Dan juga ada program kencelengan duta sahaja. Kita bagikan kencelengan kepada siapapun yang ingin sedekah subuh gitu. Nah, siapapun yang ingin bersedekah pagi hari ya kan, setelah subuh kami berikan kencelengan, karena kita yakin ada hadis kalau kita bersedekah di waktu subuh maka doa kita itu akan didoakan sama malaikat. Itu sih keutamaannya gitu. Terus banyak juga kegiatan-kegiatan kita bersama anak-anak gitu, bukan hanya pada saat di hari Minggu. Kadang ada program-program ketika akhir semester kita bawa mereka camping, jalan-jalan, rihlah gitu. Dan alhamdulillah mereka sangat senang, dan kita juga senang membersama mereka. Ya. Jadi Miss, ini di gerakan sosial ini sudah berapa lama kira-kira di situ? Alhamdulillah saya masuk ke 2 tahun. 2 tahun ya. Jalan 3 tahun. Jalan 3 tahun saya membersamai Yayasan Abul Yatama Indonesia, dan sangat luar biasa, senang sekali di salah-salah kesibukan sebagai guru gitu di salah satu sekolah swasta yang mungkin menurut orang full day gitu ya, dari Senin sampai Sabtu, tapi alhamdulillah Allah mudahkan menjadi IOA. Jadi kita di Yayasan Abul Yatama itu disebut sebagai IOA, Employee of Allah gitu. Kita karyawannya Allah di sana. Kita tuh nggak digaji sama siapapun, tapi kita yakin kita digaji dilihat sama Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita di sana belajar tulus, belajar ikhlas, belajar bukan hanya dinilai sama orang gitu, tapi apapun yang kita lakukan ya karena Allah gitu, bukan karena manusia. Masya Allah sekali. Oke Miss, jadi setelah 2 tahun tadi ya Miss? Ya, jalan 3 tahun. 2 tahun, jalan 3 tahun Miss di situ, pasti Miss merasakan lah ya rasa senang dan apa susahnya di sana gitu kan Miss, banyak suka dukanya gitu kan Miss. Jadi menurut Miss ini kalau dari yang Miss lihat gitu kan, antusias masyarakat gitu Miss, antusias masyarakat ataupun orang-orang terdekat Miss tentang gerakan ini bagaimana Miss? Masya Allah ya, Allah malahkan membersamai di IAI ini hampir memasuki 3 tahun gitu. Antusias masyarakat itu sangat luar biasa. Sebenarnya banyak orang yang ingin melakukan kebaikan, hanya saja mereka tidak menemukan tempat ataupun wadah yang terpercaya gitu. Nah, di sini kami hadir sebagai Yayasan Abul Yatama Indonesia menjadi wasilah ataupun jambatan bagi orang-orang yang ingin melakukan kebaikan. Jadi kami terbuka kepada siapapun yang ingin melakukan kebaikan, baik itu yang mau donasi, yang mau kolaborasi kebaikan. Kami sangat terbuka asal itu jelas niatnya karena Allah Subhanahu Wa Taala, bukan untuk semata karena branding, bukan karena manusia gitu, tapi ya niat tulusnya karena Allah Subhanahu Wa Taala gitu. Kami nggak menutup diri untuk kebaikan apapun. Berarti sejauh ini masyarakat itu nggak henti-henti untuk antusias ya Miss? Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah sejauh ini khususnya kepada anak-anak akan selalu ada yang berdonasi gitu. Dan alhamdulillah kami menjaga transparansi, tanggung jawab. Kami terbuka dengan seluruh kegiatan kami. Semua kegiatan itu ada laporannya, semua kegiatan itu ada dokumentasinya. Jadi kami berusaha seterbuka mungkin, setransparansi mungkin kepada masyarakat gitu. Karena ketika kita memberikan kepercayaan, trust gitu kepada masyarakat, mereka akan merasa senang dan mereka akan melakukan kebaikan-kebaikan yang lain gitu, dan mempercayai kita sebagai jembatan untuk melakukan kebaikan ini. Masya Allah sekali. Oke, Miss, kita flashback dulu nih. Miss pernah dulu menjadi tentor Al-Husna, menjadi salah satu bagian dari Al-Husna, ya kan Miss? Nah, tapi itu Miss berapa lama sih Miss ada di Al-Husna gitu? Saya di Al-Husna itu dari tahun Januari 2019 sampai 2022, sekitar 3 tahun. Ya, sekitar 3 tahun. Sekitar 3 tahun. Nah, jadi Miss selama di Al-Husna itu menurut Miss selama hampir 3 tahun ya Miss, hampir 3 tahun atau lebih ya Miss. Iya. Nah, itu Miss rasa dampak positif apa sih yang Miss rasakan di situ sampai kayak membawa hal-hal kebaikan juga dalam hidup Miss selama di Al-Husna itu? Ya, Masya Allah ya. Jadi Al-Husna itu menjadi batu loncatan saya hingga berada di titik sekarang gitu. Basic saya sebenarnya di saat itu di tahun 2019 saya itu adalah sarjana ekonomi dan jurusannya perbankan syariah sebenarnya. Bukan, tidak ada backgroundnya pendidikan gitu. Tapi alhamdulillahnya oleh pimpinan Al-Husna gitu, saya diberi amanah, diberi kepercayaan sebagai salah satu tentor agama
khususnya mengaji gitu. Dan luar biasanya banyak sekali nilai-nilai positif yang hingga sekarang saya amalkan, yang saya dapat dari Al-Husna. Salah satunya tentang disiplin. Itu sangat luar biasa sekali. Mungkin Miss Elsie juga merasakan ya. sangat disiplin. Kita dididik, dibina di sini menjadi orang yang benar-benar profesional gitu. Dari segi waktu gitu. Jadi dari kedisiplinan ini saya belajar bagaimana manajemen waktu dengan baik, membuat skala prioritas mana yang harus didahulukan. Iya, betul. Ya. Terus apalagi di sini kita dituntut supaya menjadi tentor yang kreatif gitu. Jadi pembelajarannya nggak monoton. Jadi tiap minggu kita diputar otak. Ya Allah mau buat materi apa gitu, mau buat media, gitu, mau buat media pembelajaran apa gitu. Terus apalagi kita dituntut untuk menjadi artis. Artis gimana itu, Miss? Karena kita tiap minggu, saya ingat banget, kita selalu buat video YouTube pembelajaran. Ya, jadi kita tiap minggu take video. Jadi kita selalu dapat giliran gitu buat materi, terus buat video terus diupload di YouTube gitu. Kadang kalau saya rindu, saya sering buka YouTube Al-Husna gitu. Iya. Oh ini saya dulu gitu. Saya berada sekarang karena ya ilmu-ilmu dan nilai-nilai yang saya dapat di Al-Husna. Oke. Terus juga satu lagi yang paling penting gitu ya, nilai yang saya dapat di Al-Husna itu leadership. Ketika saya menjadi salah satu tenor di Al-Husna, saya pernah diamanahkan menjadi ketua tim di tim agama gitu. Jadi alhamdulillah jadi di situ saya belajar tentang kepemimpinan, bagaimana membersamai orang-orang yang bersama kita gitu, membimbing, sama-sama sharing, berbagi gitu. Jadi luar biasa sih, Al-Husna tuh memberikan nilai-nilai yang sangat luar biasa kepada saya hingga sekarang. Wah, Masya Allah sekali ya, Miss. Jadi artis tadi ya, Miss? Iya, jadi artis. Oke, Miss, selanjutnya nih, kalau udah sebegitu lamanya dan dengan pengalaman yang sangat banyak di Al-Husna itu kan, Miss, pasti ada lah kan, Miss, untuk 3 tahun itu kurang lebih, ada suka, pasti ada dukanya juga kan di sananya gitu. Tapi kita nggak usah bahas duka-dukanya, kita bahas tentang yang suka-sukanya aja. Nah, jadi Miss, selama bekerja di Al-Husna itu, menurut Miss, apa hal yang paling berkesan Miss rasa sehingga sampai sekarang itu masih ingat banget gitu? Paling berkesan tuh sebagai manusia ya, manusia yang belah gitu. Bukannya kita haus validasi, tapi kita merasa dihargai ketika kita memang dihargai gitu. Ketika kita dikasih reward. Itu banyak sekali dulu reward. Iya, sampai sekarang. Iya, alhamdulillah. Jadi kita senang banget gitu. Kayak terasa terobati lelahnya kita gitu. Kayak mungkin tentor yang paling disiplin atau yang kreatif gitu. Jadi setiap bulannya kita ada reward yang dikasih. Jadi kita pun bagaimana memberikan yang terbaik, dan alhamdulillah ya ada feedbacknya gitu dari pihak yayasannya sendiri. Berarti itu saya memori yang tersimpan dengan baik gitu. Berarti yang paling berkesan itu adalah reward ini, Miss. Iya. Oke, Miss, selanjutnya itu. Wah, Masya Allah sekali ya, Miss, ceritanya tadi tentang Al-Husna ya, Miss. Nah, sekarang Miss, menurut Miss gitu, selama mulai dari bekerja di Al-Husna, mulai sampai sekarang di Darul Hasan, kemudian juga ada gerakan sosial. Jadi menurut Miss itu hal-hal apa aja sih, atau nilai-nilai apa saja sih yang bisa membuat Miss itu sampai di titik sekarang ini gitu? Balik lagi ya, tadi saya dapat nilai-nilai tentang disiplin, kreatif, leadership itu di Al-Husna. Kemudian setelah Al-Husna saya dapat amanah mengajar di Darul Hasan. Di sana saya juga mendapatkan nilai-nilai spiritual yang lebih kuat lagi di sana. Di sana saya belajar bagaimana menjadi pribadi yang lebih baik dari segi spiritual gitu. Bagaimana menjaga ibadah, bagaimana menyeimbangkan antara dunia sama akhirat kita. Terus intinya sih istiqomah ya. Apapun yang kita lakukan ya kita niatkan karena Allah. Walaupun yang kita perbuat itu sedikit, tapi istiqomah gitu. Berulang hingga kebaikan itu menjadi hal yang biasa kita lakukan. Gitu. Kuncinya tadi istiqomah, selain disiplin tadi ya. Dan di titik sekarang, di umur sekarang tuh saya lebih belajar menjadi wanita yang lebih bijaksana gitu ya, yang lebih bertanggung jawab dengan diri sendiri. Apapun keputusan yang diambil, yaitu melibatkan Allah Subhanahu Wa Taala. Diniatkan karena Allah, dan insya Allah apapun yang kita ambil, apapun yang kita jalankan itu pasti yang terbaik. Andaikan pun ada tantangan ataupun ujian-ujiannya, kita yakin bahwasanya setiap hal yang kita hadapi itu datangnya dari Allah. Kemudian berbaik sangka sama Allah gitu. Kita sebagai muslim itu wajib meyakini, percaya pada qada dan qadar kan. Jadi itu yang saat ini saya pelajari, tidak menjadi wanita yang tantrum gitu. Ketika diuji dia malah menye-menye, malah nangis galau gitu. Tapi sekarang lebih mencari tenang, berbaik sangka sama Allah, berlapang dada bahwa apapun yang kau hadirkan hari ini Allah, itu datangnya darimu.
hamba ridho dan semoga Allah pun ridho terhadap hamba gitu. Ya Allah. Wah, berarti kuncinya itu yang paling utama itu disiplin, istiqomah, sama berbaik sangka sama Allah, Iya, ya, Miss. betul, Ya. betul. Wah, Masya Allah sekali. Jadi untuk di dalam tahap Miss sampai ke sini itu kira-kira itu dukungan dari mana saja itu datang semuanya, Miss, kira-kira? Yes. Pastinya dari support system terbaik kita, rumah ternyaman kita, cinta tanpa syarat kita, kedua orang tua, ayah dan umat di rumah, yang selalu siap mendengar keluh kesah ketika burunya lelah gitu ya. Iya. Lelah di luar, bukan berarti kita melakukan kebaikan kita nggak capek gitu, lelah capek, tapi berkat doa mereka, ridho mereka, jadi kita menjalani semuanya itu lebih tenang, lebih nyaman, dan kita merasa diterima dan didukung oleh mereka. Pastinya ayah, umat, keluarga terdekat, dan mungkin kalau sekarang suami ya. Masya Allah, udah ada tambahan yang baru ya, Iya, Miss? izin ya. Ya, begitu. Jadi Miss sebagai support system terbaik ya, Miss, kalau sebelum ada suami itu pasti orang tua lah ya, Miss. Iya. Nah berarti kalau harapan mungkin yang bisa harapan untuk diri sendiri dan orang tua kira-kira itu apa, Miss, untuk Ya. kedepannya? Pastinya kita bersyukur ya Allah masih hadirkan ayah ibu kita sampai sekarang itu. Semua terjadi atas izinnya Allah sebenarnya ya. Kita nggak ada kekuatan apapun gitu lah, haula wala quwata illa billah. Dan pasti bersyukur alhamdulillah ya Allah, Allah masih hadirkan ayah ibu, dan saya sangat berterima kasih kepada Allah, bersyukur kepada Allah, dan juga berterima kasih kepada ayah ibu yang sudah melahirkan saya ke dunia yang penuh cinta ini gitu. Hingga saya melahirkan cinta yang baru. Betul sekali. Harapan saya kepada mereka, semoga Allah balas segala kebaikan mereka, Allah jaga mereka, Allah jauhkan mereka dari orang-orang yang zalim, dan apapun harapan, doa, hajat mereka kepada anak-anaknya gitu, Allah ijabah gitu. Dan harapan saya, kami bukan hanya keluarga di dunia ini, tapi Allah izinkan kami bertemu di surganya juga. Amin. 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 Oke, Miss, terakhir nih, untuk orang tua kira-kira apa yang mau Miss sampaikan kalau Miss bisa sampaikan secara langsung sekarang gitu? Ini kalau bahas orang tua ya, biru waliyin itu berat banget. Kita sebagai anak tuh kayaknya nggak bisa balas jasa mereka dengan apapun ya. Sebanyak apapun materi kita mungkin nggak akan bisa membalas jasa-jasa mereka, apalagi kita udah besar sampai sekarang. Untuk ayah umat yang di rumah, terima kasih atas cinta, doa, dan dukungan kalian hingga detik ini. Tanpa kalian mungkin saya bukan jadi siapa saya sekarang gitu. Saya tidak akan bisa menjalani perjuangan hingga detik ini. Terima kasih. Saya selalu berdoa semoga ayah ibu selalu dalam penjagaannya, lindungannya, dan saya tahu mereka sudah tua gitu ya. Mungkin tidak ada yang tahu usia. Harapan saya selalu berdoa setelah kehidupan ini Allah masih berikan kami kehidupan di surga nanti, menjadi keluarga di surga. Aduh, nangis. Masya Allah sekali ya, Miss. Semua ceritanya sangat menginspirasi bagi kami semua, dan semoga harapan dan doa-doa yang dipanjatkan untuk orang tua dan keluarga Miss itu bisa segera dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Oke, dari Miss Zizah kita banyak belajar sekali ya teman-teman sekalian. Nah, kalau dalam pekerjaan itu bukan hanya sekedar profesi bagi kita, tetapi juga bagaimana bisa kita mengabdi pada tempat pekerjaan tersebut, dan bagaimana nantinya bisa membawa dampak positif bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, terima kasih untuk Miss Zizah. Dengan senang hati, senang sekali dapat undangan dari podcastnya Husna. Ya, semoga cerita kita tadi bisa menginspirasi banyak orang dan bisa menjadi hal-hal baik juga bagi orang-orang yang menonton podcast ini ya, Miss. Nah, untuk sahabat Al Husna semuanya, semoga ini bisa menjadi pelajaran bagi kita semuanya dan juga menjadi inspirasi bagi kita agar ketika kita di tempat kerja suatu hari nanti kita bisa menjadi orang yang lebih baik, sebaik-baiknya di tempat pekerjaan tersebut. Saya Elsiana, pamit undur diri. Sampai jumpa di podcast selanjutnya, berbagi kisah inspirasi menarik lainnya. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.